Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Puspitasari. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang interaksi desain basic. Untuk TU dan TIK-nya, mahasiswa diharapkan memahami tentang desain baik dalam proses desain atau apapun yang berkaitan dengan desain. Yang kedua, mahasiswa diharapkan memahami tentang interaksi antara produk dan juga penggunanya. Nah, dalam interaksi desain basic ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu desain, proses desain, fokus pengguna, skenario, desain navigasi, desain dan tata letak layar, iterasi, dan prototype. Yang pertama yaitu apa itu desain. Desain mempunyai tujuan menciptakan suatu sistem yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat luas. Nah, dalam proses desain ini seringkali si pendesain sudah mempunyai ide yang menarik, namun terdapat beberapa kendala. Nah, solusinya adalah memilih trade-off. Trade-off yang dimaksud di sini adalah si pencipta memilih aspek untuk ditingkatkan kualitasnya dan memilih aspek yang lain yang akan diturunkan kualitasnya. Dalam desain terdapat aturan emas desain, yaitu si pendesain mengetahui tentang kemampuan pengguna yang akan menggunakan sistem yang kita buat. Lalu si pendesain juga harus paham tentang alat dan bahan apa saja yang nantinya akan digunakan dalam proses desain. Desain meliputi komputer dan penggunanya. Untuk itu, si pendesain harus satu, memahami komputer, memahami tentang kapasitas, memahami tentang platform, dan lain-lain. Dan juga pendesain harus memahami tentang penggunanya, tentang aspek sosialnya, tentang kesalahan manusia, dan juga lain-lain. Terus yang kedua ada kesalahan manusia. Dalam proses pendesainan tidak mungkin tidak terjadi kesalahan. Untuk itu si pendesain harus mengetahui hal apa saja yang nantinya akan menjadi masalah pada saat proses desain. Yang ketiga adalah pesan. Pesan ini maksudnya adalah keberhasilan dalam desain sistem tidak hanya ditentukan oleh teknik dan metode yang digunakan. Keberhasilan suatu sistem juga dipengaruhi oleh pemikiran pendesain yang harus memfokuskan desain tersebut untuk para penggunanya. Dalam kata lain adalah si pendesain harus menomorsatukan para penggunanya. Selanjutnya adalah proses desain. Di sini sudah terdapat alur dari proses desain tersebut. Yang pertama ada mengetahui apa yang diinginkan. Si pendesain harus mengetahui apa yang dibutuhkan oleh penggunanya pada saat ini. Terus untuk hal tersebut bisa dilakukan dengan beberapa teknik, misalnya mewawancarai dan merekamnya atau mengamati secara langsung. Nah, yang kedua adalah analisis. Setelah kita mengetahui apa yang dibutuhkan lewat wawancara tadi, kita bisa menyimpulkan masalah utamanya. Nah, yang ketiga adalah desain. Setelah mengetahui masalahnya, kita bisa mulai mendesain sesuai dengan kebutuhan yang tadi. Lalu selanjutnya iterasi dan prototype. Nah, dalam proses desain tidak mungkin dalam sekali desain dia akan sempurna. Nah, untuk itu kita perlu mengevaluasi desain tersebut apakah berjalan dengan baik atau tidak. Nah, evaluasi ini biasanya dilakukan dengan cara menggambarnya di atas kertas, tapi ini tidak cukup sulit karena tidak mendapatkan umpan balik. Untuk itu, prototipe sebagai jalur alternatif untuk mengevaluasi desain tersebut apakah sudah baik atau perlu perbaikan lagi. Lalu yang kelima ada implementasi dan development atau
setelah desainnya sudah jadi, sudah sempurna, maka kita langsung merakitnya menjadi suatu sistem yang nyata yang dapat digunakan oleh pengguna secara luas. Yang selanjutnya adalah fokus pengguna. Dalam pembuatan desain, pengguna adalah tujuan utamanya. Para pendesain harus mengetahui apakah calon pengguna ini tua atau muda, apakah pemula di komputer atau sudah ahli dalam komputer. Dalam pembuatan desain juga kita tidak mengukur kemampuan dan minat diri kita sendiri, tetapi memikirkan minat dan kemampuan para penggunanya. Nah, untuk itu bisa dilakukan dengan wawancara secara langsung tentang kehidupan mereka, jadi kita bisa mengetahui minat dan kemampuan dan apa yang sedang dibutuhkan oleh mereka. Tetapi walaupun begitu, apa yang mereka sampaikan bukanlah keseluruhan dari cerita, karena seringkali apa yang mereka katakan tidak cocok dengan apa yang mereka lakukan. Contohnya saat berjalan, mereka tidak bisa menjelaskan secara rinci bagaimana mereka berjalan. Untuk itu hanya tentang pergantian waktu. Pada tahun 1870-an, ada fotografer bernama Edward Muybridge. Dia memfoto bagaimana seseorang bisa berjalan, berlari, dan bergerak dengan sangat detail. Di sini juga ada contoh gambarnya. Lalu yang selanjutnya adalah fokus desain. Di sini untuk mendesain, si pendesain perlu pengamatan terhadap orang-orang sekitar. Namun tidak semua pendesain mampu melakukan pengamatan karena sibuk atau berbagai kendala. Untuk itu, cultural probe bisa digunakan sebagai jalan alternatif. Cultural probe berisi kamera sekali pakai yang didaur ulang untuk merekam, memfoto, dan lain-lain. Nah, probe kultural ini diberikan kepada orang-orang rumah tangga agar menangkap kegiatan mereka melalui foto, merekam, dan lain-lain. Nah, ketika dikembalikan, cultural probe ini berisi catatan foto, rekaman, dan lain-lain. Ini bisa digunakan sebagai bahan untuk desain, karena kita bisa mengetahui apa yang penting dan apa yang dibutuhkan oleh mereka. Yang selanjutnya ada skenario. Skenario ini berisi interaksi antara manusia dan sistem, dan skenario ini akan dibaca oleh pengguna, dan pengguna akan memberikan masukan-masukan bagaimana yang terbaik dan yang seharusnya. Nah, masukan-masukan tersebut akan diberikan lagi kepada pendesain agar si pendesain mengerti apa yang diinginkan dan yang dibutuhkan oleh pengguna. Selanjutnya adalah desain navigasi. Pada saat merancang sistem, si pendesain harus memilih kata-kata untuk tombol dan menu yang dimengerti oleh pengguna, sehingga pengguna mengerti bagaimana cara menggunakan sistem tersebut dan mengerti apa yang akan terjadi jika tombol tersebut ditekan. Nah, pada navigasi desain ini terdapat lokal struktural. Nah, pada setiap interaksi, kebanyakan pengguna mencari tujuan mereka di sistem. Nah, ketika si pengguna ini memiliki pengetahuan yang cukup tentang apa yang mereka cari, mereka dapat lebih mudah untuk mencari tujuan tersebut, karena tinggal menekan semua tombol dan tautan yang tepat, mereka dapat menemukan apa yang mereka cari. Nah, ketika si pengguna ini tidak memiliki cukup pengetahuan tentang apa yang mereka cari, mereka akan berkelok-kelok di dalam sistem. Nah, untuk itu si pendesain harus mendesain sistem tersebut agar pada setiap layar terdapat informasi di mana pengguna tersebut dan kemana selanjutnya si pengguna akan pergi untuk semakin dekat dengan apa yang mereka cari. Nah, dalam suatu aplikasi pasti terdapat halaman layar yang saling bertautan. Untuk itu, untuk mengatur sistem dalam aplikasi perlu diperlukan hierarki. Hierarki ini berfungsi untuk menautkan halaman
layar dan lain-lain agar saling bertautan, seperti gambar di samping. Lalu selanjutnya ada global struktur dialog. Nah, pada saat Anda mengedit atau menambahkan catatan, pasti ada aliran tertentu untuk perintah tersebut yang bukan hierarki. Nah, perintah tersebut akan menjalankan apa yang pengguna perintahkan. Seperti contoh, gambar di samping adalah proses penambahan atau penghapusan data seperti gambar di samping. Lalu selanjutnya ada Winder Style, yaitu si pendesain harus menggunakan gaya yang menyesuaikan standar platform seperti posisi aplikasi pada layar PC untuk memastikan konsistensi antar aplikasi. Nah, perbedaan dari struktur lokal, struktur organisasi hierarki, dan struktur dialog. Ketika struktur lokal, dia hanya membahas bagaimana pendesain harus menampilkan informasi yang dapat dipahami oleh pengguna, dan layar tersebut atau halaman tersebut dimengerti oleh pengguna sehingga pengguna mengetahui bagaimana langkah selanjutnya agar dia lebih dekat dengan tujuan mereka. Lalu ketika organisasi hierarki, di sana membahas tentang bagaimana halaman layar saling bertautan. Nah, sedangkan global struktur dialog, dia membahas lebih terperinci. Contohnya pada perintah edit data, di situ akan ada bagan atau alir bagaimana perintah tersebut dijalankan untuk menambah atau menghapus sebuah data. Lalu selanjutnya ada screen design dan layout. Dalam screen design dan layout terdapat alat dan tata letak. Dalam alat dan tata letak terdapat pengelompokan dan struktur. Nah, pada satu aplikasi yang sudah jadi, sistem-sistemnya harus dikelompokkan. Misalnya dalam aplikasi pemesanan barang, pengiriman dan penagihan dikelompokkan menjadi satu. Nah, yang kedua ada urutan grup dan item. Nah, contoh lagi dalam proses pemesanan. Proses pemesanan harus diurutkan secara rinci mulai dari pemesanan barang dan melihat stok sampai pengiriman. Yang ketiga ada dekorasi. Nah, setiap sistemnya itu harus dipisahkan menggunakan garis ataupun font agar terpisah dan menjadi bagian satu-satu. Lalu yang keempat ada penjajaran. Nah, setiap sistem harus berjajaran sesuai dengan urutannya. Lalu yang kelima ada ruang putih. Ruang putih digunakan sebagai penjeda antar kata dalam kalimat agar satu kata dengan yang lain tidak menyatu. Lalu ada aksi dan kontrol pengguna. Yang pertama ada memasukkan informasi. Para pengguna akan memasukkan informasi sebagai clue pertama, lalu sistem akan memberikan informasi lebih lanjut tentang apa yang mereka cari. Yang kedua, tahu apa yang dilakukan. Para pengguna harus tahu apa yang mereka lakukan dalam sistem, harus mengetahui langkah selanjutnya apa untuk menuju lebih dekat dengan tujuan mereka. Lalu yang ketiga ada avoidance. Avoidance, para pendesain seringkali menggunakan bahasa non baku sebagai petunjuk dan arah para penggunanya agar tidak keliru dalam menggunakan sistem dan tahu langkah selanjutnya. Lalu selanjutnya ada penampilan yang sesuai. Nah, yang pertama ada mempresentasikan informasi. Nah, informasi yang ditampilkan dalam layar harus sesuai dengan apa yang dicari oleh penggunanya. Yang kedua adalah estetika dan utility. Layar yang berwarna yang cantik belum tentu adalah yang terbaik, karena layar tersebut harus menampilkan apa yang dicari dan harus sesuai. Dan yang ketiga adalah warna dan 3D. Warna 3D ini seringkali disalahgunakan oleh pendesain karena
mereka menambahkan berbagai warna yang mencolok sehingga mengganggu para penggunanya. Lalu yang keempat, lokalisasi atau internasional. Nah, sistem ini harus diciptakan untuk menyesuaikan para penggunanya, tidak hanya dalam satu bahasa tetapi dalam bahasa yang lainnya. Lalu selanjutnya ada iterasi dan prototype. Dalam pendesainan tidak mungkin dalam sekali desain tersebut akan sempurna. Perlu dilakukan evaluasi untuk mencoba apakah desain tersebut bisa baik atau perlu perbaikan lagi. Nah, perbaikan atau evaluasi tersebut bisa menggunakan prototype. Nah, gambar di samping merupakan alur dari prototype. Setiap desain akan dievaluasi terus-menerus sampai tidak bisa dievaluasi lagi dan menjadi desain yang sempurna. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Kita bisa melihat bahwa dalam HCI, proses desain bukan hanya tentang membuat sebuah perangkat lunak, tetapi juga tentang interaksi antara penggunanya, antar sistemnya, dan juga lingkungan. Proses desain ini harus dipikirkan matang-matang dan sesuai dengan kebutuhan oleh para penggunanya. Dan juga pendesain juga harus memahami tentang penggunanya, siapa yang nantinya akan menggunakan sistem yang kita buat. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.